Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di tahsin, yaitu hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam ada dua, ya. Hukum bacaan lam ada dua, ya. Ada yang dinamakan lam ta'rif dan ada lam jalalah. Lam jalalah. Kita akan belajar hukum bacaan lam ta'rif dulu. Lam ta'rif juga terbagi menjadi dua. Yang pertama lam ta'rif qamariyah, yang kedua lam ta'rif syamsiyah. Lam ta'rif qamariyah adalah lam yang dibaca jelas alnya, bunyinya al, karena dia qamarun. Qamarun, apa itu qamarun artinya? Qamarun artinya bulan. Teman-teman kalau memandang bulan indah nggak? Pasti indah, enak dipandang. Jelas gak bulatnya? Bulatnya jelas. Nah, maka disebutnya alif lam qamariyah karena bisa dipandangnya jelas bulan, ya. Nah, alif lam bertemu dengan 14 huruf, ya, yang nanti akan kita bacakan, ya, yang nanti kita akan praktekkan. Ada 14 huruf lam qamariyah. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Ibgi alif ba ghain, ya, hajjaka ha jim ka kaf, ya, wa khaf wa kha fa aqimah ain qaf ya mim dan ta atau ha besar, ha, ya. Itu ada 14. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Gampangnya kita menghafalnya. Karena tapi teman-teman gampang mencirikan alam ta'rif qamariyah ini, gampang, mudah sekali. Yang penting tidak ada tasdidnya huruf berikut setelah huruf lam mati, ya. Alif lam yang mati setelah hurufnya itu tidak bertasdid, maka itu disebut alif lam qamariyah. Ibgi, contoh kita apa contohnya alif lam qamariyah yang huruf hidupnya setelah lam mati adalah alif. Ada bil akhirah, bil akhirati. Ingat teman-teman, ketika kita membaca alif lam tidak boleh qalqalah. Bil akhirati tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena alif lam bukan bagian dari huruf qalqalah. Kalau kita mengupas huruf qalqalah itu ada 5. Ba, jim, dal, to dan qaf. 5 saja, ya. Karena terbiasa atau kebiasaan kita dulunya lupa dibenarkan atau mungkin terlewatkan atau mungkin apa gimana jelas lainnya, maka teman-teman harus bisa membandingkan, membedakan. Karena semakin lama tidak dibenarkan akan semakin susah, nanti sulit untuk dibenarkan. Dari sekarang mari sama-sama kita benahi bacaan kita, jangan sampai alif lam atau huruf yang berharokat sukun, ya, bersimbol sukun kita baca qalqalah juga disamakan dengan huruf qalqalah. Tidak semuanya, cuma 5 saja, ya. Misalnya terkadang ada teman-teman baca alif lam, nah misalnya nih alhamdulillahi rabbil alamin, betul tidak, ya? Kalau secara kita mendengar, ya, tapi namun secara kaidah itu salah, ya. Yang benar adalah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, langsung alham. Ketika teman-teman lam itu hurufnya lidah menempel di dekat di bawah belakang gigi. Al. Tapi kalau teman-teman langsung tarik, dia akan bunyinya qalqalah. Al. Nah, seperti itu. Maka harus hati-hati. Tahan sejenak, sedikit aja. Al, langsung ke huruf berikutnya. Alhamdu. Ya. Alhamdu. Ada qalqalah ya? Enggak. Tapi kalau teman-teman langsung narik itu lidahnya, maka dia akan qalqalah. Contoh, nah, kenapa? Karena langsung ditarik lidahnya, ya. Maka ditahan sedikit sehingga tidak qalqalah, ya. Enggak sampai 2 harokat, enggak. Alhamdu langsung. Alhamdu bil akhirati, ya. Al-haqqah nanti contohnya, ya. Jadi seperti itu. Dan juga ada juga minhu. Kadang-kadang teman-teman bacanya min. Nah, minhu mentang-mentang dia nun sukun dibaca juga qalqalah. Tidak, ya. Tidak semua huruf yang bersukun itu qalqalah. Cukup huruf-huruf yang 5 saja. Ya. Lanjut. Kita hafalkan ya. Berapa huruf tadi? Lam ta'rif qamariyah ada 14 huruf. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, itu huruf la ta'rif qamariyah yang teman-teman harus bacanya alif lam jelas dibaca. Al-haqqah, al-qari'ah, al-qari'ah, al-hakumut takasur, wal asri, wal fajr, wal asr. Nah, seperti itu ya. Pak, kalau yang Mbak gimana? Ada, nanti teman-teman bisa cari ya. Di Quran banyak. Alif ada al-akhirah, al-ghaibu. Al-ghaibu bil go tuh, ya. Al-baqi, 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 al-hajj. Ajimnya gimana? Al-jahim. Kaknya gimana, Kak? Al-karim. Nah, jadi gitu ya. Jangan baca al-karim, jangan ya. Al-muluk. Al-khaif. Al-khauf. Semuanya ada semuanya ya. Jadi teman-teman tolong dibaca alif lamnya tidak qalqalah. Nah, yang kedua adalah lam ta'rif syamsiyah, lam ta'rif syamsiyah, lam. Lamnya ada namun tidak dibaca. Kenapa? Karena dia ta'rif syamsiyah, diketahui namun samar-samar. Syamsiyah, syamsun, ibarat kata syamsun. Apa tuh syamsun? Matahari. Lihat ada matahari. Pandang kalau siang hari. Wow, silomen, ya enggak? Enak gak? Waduh, sakit pasti matanya. Sama-sama lihatnya. Matahari bulat apa gimana bentuknya ya. Beda dengan al-qamariyah ya. Hurufnya pun sama ya. Nah, cara membacanya dia itu didomkan langsung ke huruf berikutnya yang berharokat tasdid. Apa itu hurufnya? Ada 14 juga. To, sa, so, ro, ta, bo, za, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Nah, itu hurufnya teman-teman ya. Apa tadi? To, sa, so, ro, ta, bo, za, na, nun ya, nun, dal, sin,
zo, zai, shin, dan lam. Tapi kalau udah dipatahin bacanya juga tadi dasarnya ya, dasar huruf hijaiyah yang belum berharokat. Kalau sudah berharokat bisa to, tha, so, ro, to, ta, do, za, na, da, sa, lo, zo, za, sha, la. Nah, syamsiah berarti matahari kan? Maka alif lamnya tidak terbaca. Contoh, Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Ada dua. Lam syamsiah yang pertama, yang kedua lam qamariyah, lam ta'rif qamari ya. Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Langsung kan ke huruf shinnya yang bertasdid ya. Wadduha wallaili idza saja wan nahari idza jallaha. Ya, seperti itu teman-teman. Inilah disebut lam ta'rif. Lam yang diketahui ada dua macam, yaitu yang pertama lam ta'rif qamariyah, yang kedua adalah lam ta'rif syamsiyah. Ya, qamariyah artinya apa tadi? Bulan. Bulan dilihat, dipandang bulat, nyata, jelas, maka disebut alif lamnya dibaca jelas, nyata. Nah, tetapi ketika kita ketemu dengan lam ta'rif syamsiyah, maka dibacanya samar-samar, langsung masuk ke huruf, diidhamkan ke huruf berikutnya yang berharokat atau bersimbol tasdid. Ya, apa itu tasdid atau siddah? Itu yang seperti huruf W di atas huruf hijaiyah yang tulisannya kecil ya di atas. Itu namanya huruf, dinamakan siddah atau tasdid. Paham teman-teman ya? Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini teman-teman bisa memahaminya. Semoga tidak membuat teman-teman bingung, namun bisa dipraktekkan di rumah di masing-masing, dibaca ikronya, semangat belajarnya, terus berjuang. Thalabul ilmi faridatun ala kullil muslimin. Nuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang-orang muslim. Kalau kita mau sholat pakai ilmu, kita makan pakai ilmu, kita tidur pakai ilmu. Semuanya yang kita lakukan itu semuanya harus mempunyai pakai ilmu. Ilmunya mana? Ilmunya sudah ada di fakta-faknya ya masing-masing. Semoga teman-teman terus semangat, walaupun belajar di rumah BDR, tetap niatkan karena Allah. Kita melakukan sesuatu semuanya karena Allah, menggapai ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi kedua orang tua, perbaiki sholat kita, dan kita niatkan belajar Iqra, membaca Al-Quran karena Allah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk menampakkan, tetapi untuk mencari ridho dan rahmatnya Allah. Insya Allah nanti Allah akan muliakan kita bersama-sama di Yaumul Mahfud, di Yaumul Qiyamah. Insya Allah kita didekatkan oleh Allah dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauhi Quran, jangan jauhi Allah, dekati Allah, dekati Al-Quran. Maksudnya apa? Dekati Al-Quran, dekati Allah, karena semua yang diberikan itu adalah hanya milik Allah, dan kita meminta kepada Allah. Termasuk semua yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah menjadi garisan takdir yang Allah turunkan, dan itu menjadi ujian buat kita atau
musibah yang harus nanti kita meminta kepada Allah bersungguh-sungguh, dan kita menyadari akan segala kesalahan, kehilapan kita sebagai manusia. Teman-teman jangan takut, takutlah hanya kepada Allah. Yang penting teman-teman harus menjaga kewaspadaan, itu harus wajib ya. Dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman berjalan, dimanapun teman-teman mau kemana, harus teman-teman awali keluar rumah dengan selalu menyebut nama Allah. Harus selalu menyebut nama Allah ya. Dan ketika berjalan, hati kita berzikir kepada Allah. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan wasilah tersebut kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman pasti sudah bosan di rumah, namun ini adalah ujian buat umat Islam, harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini adalah ujian buat kita, ini adalah cobaan buat kita yang harus kita terima dengan rasa syukur dan rasa peduli kepada sesama. Ingatkan terus teman-teman bila ada yang tidak taat dengan apa yang harus dilakukan oleh seseorang manusia untuk menjaga kesehatannya, terus jangan lupa wudu ya. Wudu juga penting. Barakallahu li walakum wa lisairina minna wa minkum, alafu minkum. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu li hadza astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.